Halo Moters, kembali lagi nih bersama kita di konten Di sini UPS bercakap. Perkenalkan, nama saya Rizky Uli Kurniawan dan teman saya. Rahmat dan Maraga. Jadi kita mau balik lagi nih untuk berbagi ilmu seputar ilmu hukum. Sebelum ini kita mau review lagi nih konten sebelumnya. Boleh dijelasin, Bang? Nah, jadi konten sebelumnya itu terkait dengan hukum pidana, yaitu perluasan alat bukti dalam pembuktian hukum acara pidana. Nah, betul. Jadi yang belum nonton mengenai konten tersebut, silakan kunjungi channel UPS UPN VJ. Nah, jadi hari ini kita mau bahas apa nih, Will? Jadi di konten ini kita membahas mengenai kompetensi relatif peradilan umum yang memeriksa perkara perdata. Kita membahas terkait dengan kewenangan pengadilan. Kita sering banget dengar nih soal kompetensi relatif maupun kompetensi absolut. Kompetensi relatif sendiri itu kewenangan mengadili berdasarkan wilayah, hukum, atau yurisdiksinya. Kemudian kalau kompetensi absolut itu kewenangan mengadili berdasarkan objek, materi, atau pokok sengketa. Nah, pada hari ini kita akan membahas terkait dengan kompetensi relatif pada peradilan umum yang memeriksa perkara perdata. Namun sebelumnya kita harus tahu dulu nih kenapa disebutnya itu peradilan umum yang memeriksa perkara perdata, bukan peradilan perdata. 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya seperti lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, dan juga oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian jika kita melihat pembahasan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum, menjelaskan bahwa peradilan umum secara konstitusional merupakan salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang mempunyai kewenangan dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perdata dan pidana. Kita akan masuk kepada pokok pembahasan, yaitu terkait dengan kompetensi relatif pada peradilan umum yang memeriksa perkara perdata. Sampai dengan saat ini, hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan umum yang memeriksa perkara perdata adalah HIR atau RIB. Pada dasarnya, surat gugatan dapat diajukan kepada pengadilan negeri di mana tergugat berdiam diri atau bertempat tinggal, sesuai dengan asas actor sequitur forum rei, yang berarti bahwa yang berwenang mengadili adalah pengadilan negeri tergugat bertempat tinggal, sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat 1 HIR. Dalam hal ini, jika terdapat lebih dari satu tergugat, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan negeri di mana salah satu tergugat tinggal, sesuai dengan ketentuan pasal 118 ayat 2 HIR. Namun, dua ketentuan tersebut dapat dikesampingkan apabila ada suatu surat yang sah yang menyatakan bahwa gugatan akan diajukan ke suatu pengadilan negeri. Membahas bila tergugatnya kita ketahui lokasinya. Nah, bagaimana bila tergugatnya tidak diketahui lokasi tempat tinggal atau keberadaannya? Kita mengacu pada pasal 118 ayat 3 HIR, maka gugatan dapat diajukan di mana penggugat atau salah satu penggugat bertempat tinggal atau berkedudukan. Sedangkan terhadap suatu benda, maka dapat diajukan pada pengadilan negeri tempat di mana yang benda tersebut berada. Kemudian, apa dampaknya apabila persyaratan mengenai kompetensi relatif tidak terpenuhi dalam pengajuan surat gugatan? Tentu hal ini membuat gugatan tidak dapat diterima atau NO. Dalam menghadapi gugatan yang tidak memenuhi syarat kompetensi relatif, maka tergugat juga dapat mengajukan eksepsi sehingga majelis hakim dapat menjatuhkan putusan atau putusan sela terhadap eksepsi dari tergugat tersebut. Di sini dulu ya pembahasan kita terkait dengan kompetensi relatif pada peradilan umum yang memeriksa perkara perdata. Nantikan konten di Uber selanjutnya di channel UPS UPN VJ dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel UPS UPN VJ. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah!